Ini perkembangan teknik penulisan Al-Quran secara umum. Ini bisa kita lihat ya, penulisan Bismillah ini. Kalau nomor 1 itu Bismillah tanpa titik ya, tanpa titik, tanpa harokat. Ini di rosam ya, bentuk rosam. Rosam di zaman Utsman bin Affan pun masih seperti ini rosamnya. Sehingga rosamnya kemudian disebut dengan rosam Utsmani ya, karena bentuk rosamnya seperti itu. Baru kemudian ada titik-titik merah ya, di nomor 2 itu titik merah itu disebut dengan naqtul i'rab. Naqtul i'rab itu tanda i'rab ya. Ini merupakan gagasan dari seorang ahli nahwu yang bernama Abul Aswad Ad-Duwali. Jadi Abul Aswad Ad-Duwali ini untuk membedakan ya tanda akhir kalimat ini dibaca bismi atau bismu ya, maka kemudian harkat itu dikasih titik merah, itu merupakan cikal bakal harkat ya. Dulu harkat itu bentuknya titik, bismi itu titik di bawah itu harkat kasroh, kemudian titik di atas itu fathah ya, kemudian di sini ya, ini titik-titik disebutnya naqtul i'rab, artinya untuk membedakan kedudukan kata ya. Karena sebelum diketemukannya titik ini ada kasus ya, itu ketika ada seseorang yang salah dalam membaca surat Al-Baro'ah. Di awal surat Al-Baro'ah itu ada wa azanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih ya. Dia membacanya wa rasulih, padahal yang benar wa rasuluh ya. Jadi kalau minallahi wa adzanu minallahi ya, annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuli, itu artinya Allah berlepas diri, tidak bertanggung jawab terhadap keselamatan orang musyrik, dan dari hukuman Allah kepada mereka juga tidak bertanggung jawab terhadap Rasulullah ya. Artinya Rasulullah juga kena hukuman dari Allah kalau membacanya wa rasulih gitu ya. Tetapi yang benar adalah annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Yang benar begitu ya. Bahwa Allah dan Rasul tidak bertanggung jawab terhadap tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang musyrik ya. Nah, itu karena salah i'rab ya, salah membaca kedudukan akhir kata rasulih dengan rasuluh, itu bisa mengubah makna ya. Maknanya menjadi jauh. Maka sehingga ini sangat mengkhawatirkan. Maka sejak itu mushaf Al-Quran kemudian diberi tanda titik ya, atau tanda harokat untuk memudahkan agar tidak terjadi kesalahan. Kemudian pada perkembangannya di nomor 3 itu Bismillah itu ba-nya sudah ada titik hitam tuh ya, titik ba. Kemudian masing-masing huruf ya, seperti nun sudah diberi titik hitam itu. Ya sudah ada titik 2, Ar-Rahim itu tanda titik ya. Itu di zaman Nasr bin Asim Al-Laisi yang wafat tahun 90 Hijriah. Kemudian yang keempat ini adalah penulisan Al-Quran yang sudah mulai sempurna sehingga sampai kepada kita saat sekarang ini ya. Jadi Al-Quranul Karim ya, kalau kita kaji ya teknik penulisannya, di zaman Rasulullah itu sama sekali memang tidak ada kholian minan nukat wasyakal, nggak ada titik, nggak ada syakal ya, nggak ada tanda-tanda apapun, dia hanya rosam saja begitu. Dan mereka tidak ada masalah ya, orang Arab tidak ada masalah dalam membacanya. Yatakallamu nabiha wa yaqra'una habit taba wassaliqa ya, tanpa ada kesulitan. Tanpa ada titik dan harkat pun mereka tidak menemukan kesulitan. Ya, mereka terbiasa dengan membaca. Ya seperti kita kalau kita nulis Bismillahirrahmanirrahim ya, karena kita sering baca Bismillah tanpa titik dan harkat pun kita bisa ya enggak? Kita nulis Alhamdulillah Al-Fatihah secara utuh ya, tanpa kita kasih titik, tanpa kita kasih harkat, insya Allah kita bisa baca. Kalau itu Al-Fatihah, karena sering kita baca. Nah, orang-orang Arab itu sampai saat sekarang pun tulisan-tulisan mereka tidak ada harkatnya ya. Tulisan-tulisan di koran, tulisan-tulisan di mana di TV atau di media-media apapun itu
tidak ada harokat, ya. Jadi harokat itu baru ada setelah Islam mulai berkembang, ya. Jadi adanya tanda titik, adanya tanda i'rab, adanya tanda harokat, syakal itu baru ada setelah Islam menyebar ke seantero dunia. Ketika mulai banyak orang-orang ajam, ya, orang ajam itu orang non Arab, ya, orang non Arab yang masuk Islam. Ketika itu mereka tentu bukan orang Arab, ya, ya seperti kita, ya, tanpa ada syakal, tanpa ada titik itu sulit bagi mereka untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Seperti tadi, ya, diketemukan kesalahan. Ada kasus yang amat sangat mengkhawatirkan ketika mereka membaca surah awal surah At-Taubah tadi, ya. Nah, ini adalah perkembangan tanda harkat, ya, dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Ini awalnya adalah merupakan titik, ya. Harkat kasroh itu titik di bawah, ya. Seperti ini nih lafaz inna nih. Inna ini i-nya itu kasrohnya titik di bawah. Kemudian nunnya belum ada titik. Ini yang titik ini adalah fathah, ya. Inna, ya. Kemudian di bawah kalau titik dua itu di depannya, kalau di tengah-tengah itu dhammah, ya. Titik merah di tengah itu dhammah. Seperti lahu, kullul lahu qanitun, ya. Ini pada contoh yang bawah ini. Ini kalau titik dua ini tanwin, ya, tanwin. Munawwan ini tanwin, kullun, ya. Titik dua ini tanwin. Lahu ini dhammah, ya. Kullul lahu qanitun, ya. Itu ayat Qur'annya seperti itu. Jadi ini awal mula ada harokat, ya, dalam bentuk titik. Kemudian kalau huruf, ya, ini baru, ya, diketemukan oleh seorang yang bernama Nasr bin Asim Al-Laisi. Ini seorang ulama yang datang setelah Abul Aswad Ad-Duwali tadi, yang menemukan titik-titik, ya, pada huruf. Ya, ini contoh manuskrip yang dengan apa? Yang dengan harkat dengan titik tadi, dengan titik merah tadi, ya. Ini merupakan sejumlah huruf hijaiyah, ya, yang diurutkan secara tertib oleh Imam Nasr bin Asim Al-Laisi yang wafat pada tahun 90 Hijriah. Jadi 90 tahun setelah hijrah Nabi, ini huruf hijaiyah diketemukan dengan susunannya seperti ini, ya. A, ba, ta, sa, ja, ha, kha, dal, za, ro, za, sin, shin, shad, dod sampai wawu, lam, dan ya. Ini adalah susunan huruf hijaiyah. Kalau kita perhatikan ini ba dan ta serta sa itu sama, ya, rumahnya sama, rosamnya sama. Kemudian yang membedakan adalah titik. Kalau ba titiknya di bawah satu, kalau ta titiknya dua di tengah di atas, sa titik tiga, ya. Ini rumahnya sama, tetapi hurufnya berbeda. Ini disebutnya huruf mantukoh, huruf yang diucapkan. Begitu juga jim, ha, dan kho, ini sama rumahnya, rosamnya sama, tapi kemudian dibedakan dengan titik. Dengan titik, ya. Kalau jim itu titik satu di bawah, kalau kho titik satu di atas, kalau ha ini tidak perlu ada titik, ya. Jadi kemudian juga dal, za, ro, za ini sod, dot juga sama. Ini bahkan sin, shin, huruf sin dan shin. Kenapa kalau shin itu titiknya tiga, ya? Karena memang giginya ada tiga, ya. Jadi titiknya tiga, ya. Kalau sin, ini sin tidak ada titik, tapi kalau shin itu diberi titik. Untuk membedakan antara sin dan shin itu diberi titik tiga. Kenapa bukan dua, bukan satu? Kalau zai kan satu tuh, ro dan zai, zainya satu. Tapi kalau shin ini tiga karena giginya ada tiga, ya. Maka diberi titik tiga. Kemudian sod, dot juga begitu, to, zo. Jadi huruf-huruf yang ada kemiripan yang disebutnya mutasyabihat. Ada huruf yang
mirip dalam khotnya, dalam rosamnya, kemudian untuk dibedakan dengan cara diberi titik. Seperti fa dan kof itu diberi titik 1 kalau fa, kalau kof diberi titik 2 ya. Kalau kaf dan lam ini juga ada kemiripan, kaf dan lam ya. Tetapi kalau kaf kemudian diberi kepala hamzah, diberi kepala ain atau hamzah ya, sehingga dia jadi kaf ya. Mim, nun, waw, ha ini tidak ada kemiripan, sehingga dia dibiarkan apa adanya ya, tanpa ada titik. Mim, nun ya, kecuali nun karena ini sama dengan ba ya, maka dia diberi titik 1 di atas ya. Sementara perkembangan harkat dari titik tadi ya, dari fathah itu, ini mulai dikembangkan oleh seorang ulama yang bernama Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ya, yang wafat pada tahun 175 Hijriah ya. Beliau yang pertama kali menemukan fathah, kasroh dan domah ya. Awalnya beliau tadi kan berupa titik ya harkat itu. Ya di zaman Abul Aswad Ad-Duali harkat itu berupa titik. Jadi kalau titiknya hanya dibedakan titik huruf itu hitam, kalau titik harkat itu merah ya. Nah, karena titik ini ada kemiripan, ada kesamaan, maka perlu untuk syakal, untuk harkat ini dibedakan. Maka kemudian Imam Khalil bin Ahmad ini meminta seseorang untuk memperhatikan ketika dia membaca surat Al-Fatihah. Kalau dia membaca fathah ya, bagaimana mulutnya ya. Ketika dia baca Ar-Rahma ya, Maliki Sirata ya, itu ternyata mulutnya terbuka ya. Maka kemudian diberi apa? Garis berdiri ya. Diberi garis berdiri seperti alif ya, seperti alif. Kalau fathah itu seperti alif. Kemudian kalau dia membaca dhammah, ternyata mulutnya ini agak monyong ya. Minun, maka kemudian digambar dhammah itu seperti waw. Hanya wawnya kecil ya. Jadi kalau fathah itu seperti alif ya, alif berdiri ya, fathah, kemudian dibengkokkan ya, dimiringkan, mailah dimiringkan ya, untuk membedakan dengan alif yang merupakan huruf ya. Sementara dhammah itu merupakan waw kecil yang dimiringkan ya dalam penulisannya. Asalnya kalau ditegakkan dhammah itu waw ya, waw. Tapi kemudian dimiringkan. Bahkan dalam Quran Bombay atau Quran Pakistan itu, bahkan Quran Indonesia ya, ada yang namanya dhammah maklubah, waw terbalik ya, waw terbalik, untuk menandakan mad silah. Itu wawnya terbalik tulisannya ya. Itu untuk dipanjangkan ya. Tapi kalau mushaf Madinah seperti ini itu nggak ada waw terbalik, nggak ada. Tapi cara sistematika penulisan Quran Bombay atau Quran India dan juga Quran Indonesia itu mengenal waw terbalik ya, atau waw yang dipanjangkan, atau dhammah yang dipanjangkan. Nah, ini perkembangan ya, seperti dalam contoh misalnya di sini as-salata wa mimma itu ya, yu'minun, nah itu domah ya, yang sesungguhnya dulu berasal dari wawu yang dimiringkan ya. Sementara kasroh ya, kasroh ini asal dari ya ya. Kasroh itu awalnya bukan dari alif ya. Kalau fathah itu dari alif, tapi kalau kasroh itu dari ya ya. Alladzi itu kan ada ya, alladzi ya. Setelah zal itu ada ya, alladzina, siratal ladzina, maliki ya. Siratal ladzina itu asalnya ya, kasrah itu diambil dari huruf ya. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, kepala ya itu mulai hilang ya. Akhirnya dia sama dengan fathah ya, cuma ditaruh atau disimpan di bawah huruf ya. Akhirnya seiring berjalannya waktu ya itu akhirnya disederhanakan ya. Sementara tanda tanwin itu kemudian diganti dengan fathatain ya, ini
fathah double, harkat fathah 2 double, sedangkan domah tain itu harkat domah double 2 ya, 2. Sementara kasrotain, tanwin kasrotain itu adalah kasroh double ya. Itu untuk menunjukkan tanwin, an, in, un, ban, bin, bun, tanwin dan sebagainya ya. Sementara tasydid, nah, tanda tasydid itu kita mengenal tanda tasydid. Tanda tasydid itu diketemukan oleh Imam Khalil tadi bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau menemukan tanda tasydid itu dari huruf shin ya. Dari huruf shin yang dibuang titiknya dan juga rumahnya ya. Sehingga tasydid itu dari kata syadid ya, syadid. Tasydid itu artinya membangetkan, menguatkan ya. Syaddah itu artinya kuat, bacaan yang kuat, huruf yang dibaca dengan kuat, seperti bil haqqi walamma, lamma itu tanda tasydid yang merupakan kepala sin, kepala huruf shin ya, yang kemudian dibuang titiknya dan disisakan giginya ya. Itu asal usul tasydid ya. Kemudian kalau hamzah, ini kita mengenal huruf hamzah ya. Itu hamzah itu oleh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, beliau menemukan hamzah itu dari kepala ain. Jadi ain itu kepalanya diambil sebagai huruf hamzah ya. Sebagai huruf hamzah. Jadi asal penulisan hamzah itu adalah huruf ain yang dipotong ya, kepalanya saja yang diambil. Kenapa dari ain? Karena ain dan hamzah ini makhrajnya sama. Makhrajnya sama dari halqi ya, dari tenggorokan. Dia hurufnya yang berdekatan. Ya, berdekatan hurufnya. Sehingga kadang-kadang kita mengucapkan an'amta itu an'amta ya, karena saking dekatnya ya antara hamzah dengan ain. Jadi kepala ain ini merupakan asal mula huruf hamzah. Sementara tanda hamzah wasol, ada yang dikenal dengan hamzah wasol. Itu hamzah wasol diambil dari kata silah ya, dari kata silah. Wasol artinya hamzah yang tidak dibaca ketika diwasolkan, ketika disambungkan. Maka hamzah yang merupakan hamzah wasol diberi tanda sod ya, sod, bulatan sod kecil begitu ya. Itu yang merupakan diambil dari kata silah ya, diambil dari kata silah. Karena hamzah itu ada hamzah koto, ada hamzah wasol. Kalau alhamdulillah itu hamzahnya hamzah wasol, alnya alhamdulillah. Jadi kalau diwasolkan bismillahirrahmanirrahimil hamdu, hamzahnya hilang karena dia hamzah wasol ya. Tapi kalau hamzah koto seperti alhaakumut takatsur itu nggak boleh dihilangkan. Bismillahirrahmanirrahim alhaakum, harus dibaca alhaakumut takatsur. Karena itu hamzahnya hamzah koto, harus dibaca. Tapi kalau al-qari'ah itu hamzah wasol. Al-qari'ah. Kalau diwasolkan bismillahirrahmanirrahimil qari'ah. Nggak boleh bismillahirrahmanirrahim al-qari'ah, nggak boleh gitu. Karena itu hamzahnya hamzah wasol, hamzah yang tidak dibaca ketika diwasolkan, ketika disambungkan. Dia hanya dibaca di awal kata, di awal kalimat ya. Tapi kalau hamzah koto itu selalu dibaca, mau wasol mau di awal kata harus dibaca. Kalau ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, ikra itu i-nya hamzah wasol hamzah koto ya, ikra ya. Kalau ada tanda seperti ini, lihat aja di mushaf ya. Kalau di mushaf ada tanda seperti ini, itu berarti hamzahnya wasol, ditandai. Ya, itu untuk memudahkan kita yang orang ajam, yang orang non Arab. Kalau orang Arab udah ngerti itu hamzah wasol, ya. Sehingga kalau diwasolkan dia baca bismillahirrahmanirrahim mikra. Bismillahirrahmanirrahim mikra ya, mikra. Enggak dibaca bismillahirrahmanirrahim ikra. Ya, salah. Karena dia hamzahnya hamzah wasol ya. Jadi tanda hamzah wasol itu diberi tanda sola atau sod ya, huruf sod kecil ya. Itu untuk membedakan hamzah wasol dengan hamzah koto ya. Kemudian
tanda mad ya. Dari mana tanda mad ya? Kita mengenal ada mad mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, itu kan ada tanda bendera ya di atasnya. Nah, tanda mad itu oleh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu diambil dari kata mad ya, asalnya tulisan mad ya. Asalnya tulisan mad yang tidak berharkat, yang tidak bertasdid ya, mad. Ya, bisa dilihat itu perkembangannya ya. Mad ya. Kemudian yang biru itu asal katanya itu mad. Kemudian yang merah itu mimnya udah mulai hilang tuh. Ya, mimnya. Terakhir kemudian seperti pedang akhirnya tuh. Ya. Itu tanda mad, tanda bendera, tanda panjang ya. Tanda panjang itu asalnya diambil dari kata mad. Artinya dibaca panjang. Seperti wama unzila bima unzila wama unzila ilaihim, itu kan ada tanda mad ya, unzila ilaihim. Kalau di manuskrip aslinya tuh bisa dilihat ya, apa tuh bacanya, itu ada mad, itu ada tulisan mad. Itu yang diberi apa namanya biru ya, yang bulatan biru itu mad, itu masih berbentuk tulisan mad ya, tanda mad. Itu asal usul tanda mad atau tanda panjang ya.